Baik, Ustadz rekam untuk teman-teman yang belum mendengarkan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon maaf tadi ada gangguan teknis, rupanya terkendala sinyal. Baik, kita mulai Adabul Muslim atau literasi pada hari ini. Ustadz masih melanjutkan kitab Akhlaqul Banin. Masih melanjutkan yang kemarin, akhlak kita di rumah atau adab kita di rumah. Akhlak kita akhlak kita di rumah, kemarin yang paling utama adalah hormatnya kita kepada orang tua kita. Anak-anak, kedudukan orang tua itu luar biasa di hadapan Allah. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menganggap kita orang yang bersyukur. Tidak akan pernah menganggap kita orang yang pandai terima kasih kepada Allah sebelum kita pandai berterima kasih kepada orang tua kita. Jadi Allah memerintahkan kita bersyukurlah kepada Allah. Lalu ayat berikutnya disambung dan bersyukurlah kepada kedua orang tua. Maksudnya, maknanya para ulama menjelaskan syukur kita kepada Allah tidak bakalan dianggap oleh Allah sebelum kita pandai berterima kasih kepada orang tua kita. Maka kewajiban paling utama terhadap orang tua, kewajiban kita paling utama pada mereka adalah kita menghormati dan kita mematuhi semua perintah-perintahnya. Ini penting, perlu Ustadz sampaikan karena banyak anak-anak yang kurang bisa menghormati dan mencintai kedua orang tuanya. Bahkan nanti ketika anak-anak masuk usia remaja, anak-anak jadi anak-anak SMP atau anak-anak SMA, terkadang Ustadz dapati anak-anak di usia-usia remaja justru merasa malu dengan orang tuanya. Mereka lebih suka bergaul dengan teman-temannya. Mereka lebih suka dekat dengan orang tuanya dan malu ketika dekat dengan mereka malu dekat dengan orang tuanya, tetapi mereka lebih suka dekat dengan temannya. Padahal anak-anak, di dunia ini tidak ada manusia yang paling menyayangi kita kecuali orang tua kita. Tidak ada seseorang pun yang paling peduli kepada kita kecuali kedua orang tua kita. Maka kedua orang tua kita itu harus kita sayangi, harus kita hormati dengan penghormatan dan kasih sayang yang luar biasa kepada kita. Harapan mereka kita penuhi. Apa yang menjadi keinginan mereka kita berusaha untuk memenuhinya. Itu bentuk rasa hormat kita kepada kedua orang tua kita. Kemudian yang kedua, adab kita di rumah menghormati siapa ya? Menghormati siapa anak-anak setelah orang tua? Kakak. Iya, menghormati saudara-saudara kita, kakak, adik kita hormati. Tidak diperkenankan untuk saling tukaran, saling benci-membenci, tidak diperkenankan. Dan orang tua itu akan menangis sedih hatinya ketika kakak adik saling tukaran, kakak adik saling gontok-gontokan. Maka berusahalah kita untuk menyayangi menyayangi kakak atau adik kita. Kemudian semua orang yang berada di sekitar kita. Itu adab yang kedua ketika di rumah. Kemudian yang ketiga, ketika bermain, apa yang harus dilakukan? Masih ingat kemarin? Ketika kita bermain, apa yang harus dilakukan? Bermain dengan teratur. Maksudnya teratur bagaimana? Maksudnya bermain dengan teratur gimana? Ketika kamu memakai sesuatu dari tempat, maka letakkan kembali sesuatu yang telah kamu gunakan pada tempatnya. Kamu pakai sendal, ambilnya di mana? Ambil dari mana? Dari rak. Kamu ambil sendal dari rak, maka setelah dipakai, taruh kembali di rak. Jangan
kamu ambil sendal, kemudian setelah itu kamu pakai, naruhnya sembarangan. Maka kamu akan memperlakukan orang tua sebagaimana kamu memperlakukan pembantu. Orang tuanya kasihan nanti yang ngambilin, orang tuanya nanti yang naruhin. Itu akan menyebabkan orang tuamu bekerja 2 kali lipat. Capek, kasihan ya. Bentar. Bisa dipahami ya anak-anak ya? Bisa. Saya. Bentar. Baik. Bisa dipahami ya anak-anak ya? Jadi yang pertama, hormati kedua orang tua, sayangi kakak dan adikmu. Kemudian ketika bermain, bermainlah dengan tertib. Artinya teratur. Maka anak yang beradab di rumahnya senantiasa hidupnya teratur. Tasnya ditaruh di tempatnya. Kemudian sendalnya ditaruh pada tempatnya. Barang-barang yang telah digunakan ditaruh pada di tempatnya. Kira-kira anak-anak seperti itu enggak? Kira-kira anak-anak sudah berlatih seperti itu enggak? Dan kekuatannya luar biasa anak-anak. Saya ingin cerita nih, seorang profesor, dia pergi ke negeri Jepang. Nah, dia pergi ke negeri Jepang karena sebentar. Kenapa, Dad? Ya, sebentar. Mic-nya boleh dimatikan dulu biar tidak terganggu. Baik. Ada seorang profesor, dia pergi ke negeri Jepang. Ketika dia pergi ke sana anak-anak, kan di sana otomatis dia membawa anak. Nah, anaknya kemudian disekolahkan di Jepang. Sang profesor ini pengen tahu kehidupan pendidikan di Jepang kayak apa terhadap anak-anak SD. Tapi sebelum sempat bermain ke sekolahnya, pengen melihat bagaimana anak-anaknya dididik, dia heran. Setiap kali pulang anak-anak, setiap kali pulang dia melihat, loh kok rumahnya rapi, sendalnya tertata rapi. Tadi kata profesor itu, saya habis pakai anduk, tak taruh di situ saja di rak. Ini kok sudah tertata rapi. Makai apa sudah tertata rapi. Maka apa sudah tertata rapi. Dia heran, siapa yang melakukan ini? Padahal di rumahnya waktu itu tidak ada pembantu. Akhirnya dia menyelidiki, oh ternyata yang sering nata sendal itu anaknya. Oh ternyata yang sering nyantelin anduk, kemudian anduknya dirapikan setelah digunakan ayahnya itu anaknya. Akhirnya dia bertanya kepada anaknya, nak, apakah ini yang diajarkan di sekolahmu? Kata sang profesor itu kepada anaknya. Lalu dia mengatakan, betul wahai ayah, kami diajarkan untuk menata kembali dan kami diajarkan untuk kalau ada orang lain yang menatanya belum benar, kami membantu menatakannya. Maka dari situ kemudian profesor itu berniat, nanti ketika aku pulang ke Indonesia, akan aku sampaikan ini kepada semua pendidikan yang ada di Indonesia. Supaya minimal terbangun manfaatnya seorang anak. Nah, kalau anak-anak sudah mampu seperti itu, dari sejak kecil sudah latihan bermanfaat untuk lingkungannya. Minimal bermanfaat untuk di rumahnya. Jangan sampai kehadiran kita di rumah kita tidak membawa manfaat apa-apa di rumah. Cuma bikin kesel orang tua. Tapi minimal kalau kamu nata sendalnya, anduknya ditata dengan baik, pakaian yang sudah dipakai ditaruh pada tempatnya, itu akan menjadikan keberadaanmu di rumah kamu itu membawa manfaat. Minimal mengurangi beban orang tua, minimal mengurangi pekerjaan orang tua yang sudah capek mengurus kita. Kira-kira bisa enggak anak-anak kayak gitu? Nanti setelah ini, kalau melihat sendal enggak rapi, kamu tata rapi sebagaimana kamu menata di sekolah. Kalau kamu hari ini melihat sarung bapakmu atau selimut yang tidak tertata rapi, kamu latihan tertata rapi. Bisa enggak kayak gitu? Mumpung banyak waktu longgarnya, waktu kamu tidak tersita dengan pelajaran, maka berlatihlah dengan kegiatan-kegiatan praktek
membangun diri menjadi manusia yang punya manfaat, minimal bermanfaat untuk keluarga kalian. Bisa anak-anak? Dicoba ya. Setelah ini Ustadz pengen ada perubahan di rumah kalian. Dari rumah yang nggak rapi, kamu latihan rapi. Bisa anak-anak? Dicoba ya. Bisa. Nanti kamu berlatih seperti itu supaya kamu ada manfaatnya. Kalau kita sudah terbiasa menjadikan diri kita bermanfaat, ke depan kita akan bermanfaat. Bahkan sampai dewasa kita menjadi manusia-manusia yang bermanfaat. Itu saja pesan untuk hari ini anak-anak. Mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan ada manfaatnya. Setelah ini pelajarannya apa ya?